Rumah-rumah kosong tak berpenghuni selalu menyimpan misteri dan cerita tersendiri. Begitu juga dengan sebuah rumah di desa Panggung Harjo Sewon, Bantul, Yogyakarta ini. Rumah ini dulu memiliki arsitektur khas rumah Jawa. Namun, akibat gempa 2006 silam, sebagian besar bagian rumah hancur tidak bisa dipertahankan lagi. Kini, rumah sudah dalam kondisi yang sangat baik dan layak huni. Namun berbagai cerita gaib tak juga bisa lepas menghantui. Konon, beragam gangguan gaib kerap muncul membayangi orang-orang sekitar. Gangguan gaib yang kerap dialami pemilik rumah diantaranya berupa suara derap langkah kaki, pintu yang diketuk dengan kencang, serta pintu dan jendela yang menutup dengan sendirinya. Kabarnya pemilik rumah berniat menyewakan rumah ini. Namun kesan angker yang muncul dari rumah dengan segala gangguan yang ada menjadikan rumah ini hingga kini masih kosong, tak berpenghuni. Beragam gangguan gaib ini tak hanya dirasakan oleh pemilik rumah. Warga sekitar pun banyak yang mengalami gangguan, baik itu berupa suara maupun penampakan sosok-sosok tertentu. Biasanya saya pergi ke pasar 2:30. Itu saya mengeluarkan sepeda. Terus bapaknya itu di dalam itu langsung ngancing pintu itu loh. Terus itu saya tunggu bapaknya di luar, ada suara hihihi itu keras. Itu di rumah kosong itu. Ayo Pak, cepet Pak. Terus saya jalan sama bapaknya. Pak cepat Pak cepat keluar. Kenapa? Itu ada. Enggak ada. Bapaknya langsung masuk, ngunci itu langsung ke depan. Saya jalan ke depan. Terus mana? Itu sebelah itu ada kamu itu loh, rumah itu loh, kosong itu. Saya bilang gitu. Terus udah nggak usah dipikirkan. Tapi saya sininya itu loh, mengkirik gitu loh. Kula ajeng rondo. Ajeng pedhet jimpitan jam 12. Saat kok wonten semerep wonten lenggahan wonten lungguhan wonten umpaman suwung niku. Kula ajeng pedhet jimpitan mboten sios. Kula melajar tengene rencang-rencang pos kamling. Kula sanjang kali rencang-rencang. Menapa? Kalau ana wong buka ning kono wong gedhe-gedhe iki. Wong ya ora gedhe banget. Wong buka nang lawang ae wong suwur ning ra ora raine kula ngoten. Tilai. Tuh. Kula dhewe bareng tilai mau nang ngene iki. Wah, berarti kene iki kendian ra ilang. Ngoten. Saya bangun jam 3 malam. Saya mau keluar buang air. Terus saya jalan ke bawah lewat belakang rumah ini. Saya lihat sosok perempuan pakai kebaya, rambutnya panjang. Itu berjalan menuju ke arah kali, ke bawah itu dronjong. Nah, saya buntuti terus sampai ke bawah. Sampai di bawah itu saya tengok-tengok
ke selatan dan ke utara, tidak lihat apa-apa. Saya jadi mikir. Terus saya naik ke atas lagi. Berhubung itu tidak kelihatan, saya langsung pulang. Dengan segala gangguan gaib dan penampakan sosok yang pernah dilihat oleh warga, saya jadi penasaran seperti apa rupa mereka. Wewe. Sini ada satu wewe. Kemudian banyak anak-anaknya, bisa disebut tuyul. Wewenya tingginya 2 meter lebih. Cantik ya. Tidak menggunakan pakaian. Rambutnya panjang. Tuyulnya banyak ada di sini. Tersebar di area lingkungan. Jadi itu tuyul-tuyul tersebut memang selalu berdekatan dengan wewe gombel tersebut atau? Iya. Karena wewe gombel itu yang menyusui tuyul. Kalau tuyulnya yang ada di sini sekitar ada 7, ada yang digendong. Ya, ini sudah ada satu atau sudah ada gambaran yang berhasil divisualisasikan oleh Mas Yandi. Ini bagaimana menurut Naya sendiri mengenai gambar ini? Bahwa adanya wewe itu seperti ini dengan tidak menggunakan pakaian, telanjang. Kemudian rambutnya panjang. Kalau tuyulnya hanya menggunakan celana dalam kecil. Di sana juga ada pohon besar yang kuat juga ada di lokasi ini. Ya, baik, kita ke sana. Ya. Kita bisa mendekat ke lokasi yang sekarang. Di situ ada genderuwo besar, tinggi, gede lah. Tingginya mungkin 3 meter lebih. Mengerikan sekali mukanya. Wajahnya, bibirnya itu mangap, kalau Jawanya itu mangap, hitamnya hitam kehijauan, matanya melotot, rambutnya itu acak gimbal gitu Mbak. Untuk gambar yang divisualisasikan sama Mas Yandi, sesuai sekali dengan apa yang saya lihat yang ada di pohon besar ini, pohon nangka. Ayo Mbak, kita bisa ke dalam rumah. Di ruangan ini, mereka sering berkumpul di ruangan ini. Allahu Akbar, Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Di ruangan ini, mereka sering berkumpul di ruangan ini. Jadi ada beberapa sosok, ada simbah-simbah laki-laki, perempuan. Mungkin itu Ternyata begitu banyak sosok makhluk gaib yang bisa dilihat Naya di rumah ini. itu mereka paguyuban kumpul di sini di rumah ini. Simbah laki-lakinya sih enggak pakai baju Jawa, enggak. Cuma mendekati Jawa. Ada yang sarungan, ada yang pakai peci, ada yang pakai blangkon, tali. Kalau yang perempuan itu digelung dengan menggunakan kemben. Kemudian ada meja besar yang ada lubangnya. Di situ dalamnya biasanya buat sajen, buat mereka ritual, buat mereka makan. Ya, terima kasih Naya sudah hadir saya. Sama-sama. Untuk menggali informasi, saatnya kami melakukan mediumisasi. Makhluk ini langsung berusaha menyerang kru kami. Allahu Akbar, Allah.
ini sulit sekali ditenangkan. Dia terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Merusak seperti apa emang? Apa yang Anda maksud dengan tatanan? Gak panas, gak ramai. Akhirnya, mediator ini bisa kami ajak berkomunikasi. Aku kan itu. Apa Anda juga yang mengganggu orang-orang yang tinggal di sini? Kui bocah-bocah kae. Anak-anaknya siapa itu? Anak-anak kamu? Iya, rakyat. Kenapa harus diganggu? Ben sepi. Biar sepi. Ben balik koyo alas meneh. Mengganggunya dengan cara apa? Kamu punya rumah maunya rame kok. Koyo ono kepiur-kepiur yang lemah. Ono guyu, oke. Panas. Panas, singkir ke gue. Anda tidak usah mengganggu tempat ini. Pindah dari tempat ini. Bisa. Bilang perkara akon-akon. Yo ngendi kowe. Pokoke junjukanku. Kenale ora kon gila. Kenal aja enggak betul-betul sudah. Ya, tapi ahli warisnya sini yang punya tanah itu jadi kamu harus pindah dari sini. Ahli waris wis ora ono. Maaf. Ora ono aku kenal. Itu tuh ahli waris. Aku kenal karo Simbah biyen. Aku ora ngeganggu. Ngeling ke mungkin. Ngelinginnya gimana? Wong sesandingan ono tembung biyen kekancan aku yo disajeni. Siapa Sekarang ahli warisnya nggak ada yang Ayo kuwi soale cari aja sendiri makanan Anda. Tidak usah minta-minta sama kaum kami. golek dhewe to. Golek dhewe yo. Tak golek dhewe. Tak golek dhewe. Iki awak iki. Kon golek mangan dhewe to ora tae. tangan aja sing ayu to. Ora ayu terlemu. Oh, maksudnya? Lemu nih. Apa yang namanya nih? Jaluk seneng. Harus keimbangan tuh. Oh, gampang itu nanti. Emangnya kalau misalnya Anda dikasih makan seperti itu, orang yang memberi makan kepada Anda kasih apa? Tak kei keselamatan, katentreman. Keselamatan itu Saya jamin. dari Allah aja. Ya iso. Pengapesan yang bongsoku kuwi jeneng. Wong nerak seneng nak wis ngerti jeneng bongsoku. Sameng kerek dikurungi plastik kaya mau.
Namanya siapa? Durat Moko. Durat Moko ini maling sih. Ayo, makanya aku menang wae. Kewajiban kamu sudah selesai. Ya, pertemanan kamu dengan mbahnya nggak apa-apa, tapi kamu harus pindah sekarang. Kita pindah sekalian ya nanti ya. Pindah sekalian ya. Ganggu lagi. Pak Kusumo menetralisir mediator ini. Tetap di dua dunia. Tiba-tiba, sudah ada penonton yang tidak sadarkan diri. Apa maunya makhluk ini? Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke dalam penonton? Apa sih? Ngapain sih? Matamu picak, Bobi. Satu penonton kembali tak sadarkan diri. Apa maunya mereka? Makhluk ini terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Makanya Asik. udah keluar aja, nggak usah tarung-tarung segala. Pasti kalah lagi udah. Urusan kalah, urusan menang. Itu mau ngapain kayak gini? Jogo wibawaane sing duwe papan dunung kene wis cikal bakale ditlancepke ana tanah kene karo kiai kuwi sing tanah ini. Tapi ahli warisnya minta kamu harus pergi dari sini semua. Perjanjian sudah rampung, sudah batal setelah ahli waris yang raja aja ini lunga ya ming terus lunga. Mungkin biyen sing penting melu ngancani melu nunggoni. Kembali satu orang lainnya tidak sadarkan diri. Aku atau jane ngendi mau? Ayo melu aku. Mau. Ayo langsung semua ya. Kalau mau tak kayak stroke, kowe lumpuh kabeh. Hah? Hah? Ya, mana? Wes jane. Iki sapa jenenge iki? Aku mung dijawab kon ngewangi. Oh iya, iya. Kudu wong kene. Kudu wong kene. Oh, kudu. Wong ndi kowe? Kene kudu kowe. Kudu. Tenane kudu wong ngene. Aku wong kene. Oh, sing loro iki? Sing loro iki kudu. Aku ora ngurus aku wong sing nang kene. Aku masa sing nang kene ora tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh iya, iya, iya. Kowe bali ning kono. Bali kene kowe. Tanggung jawab kudu warga. Ayo kowe bali ning kono. Tenagaku iso tok melu. Masalahe nek ora mbok jak kabeh, iki tak pageri. Sing mlebu kene gosong kobong aku ora melu tanggung jawab. Iya, pokoke sing gelem melu aku melu.
Iya. Akhirnya, semua mediator disadarkan. Terjawab sudah rasa penasaran saya terhadap rumah ini. Tak lain, memang ulah makhluk gaib penghuninya. Sosok-sosok jahil ini memang ada di mana-mana, bahkan di sekeliling kita. Kehadiran mereka bisa kita rasakan, meski berada di dua dunia yang berbeda. Merusak seperti apa emang? Apa yang Anda maksud dengan tatanan? Gak panas. Gak ramai. Akhirnya, mediator ini bisa kami ajak berkomunikasi. Aku kan itu. Apa Anda juga yang mengganggu orang-orang yang tinggal di sini? Kui bocah-bocah kae. Anak-anak siapa itu? Anak-anak kamu? Iya, rakyat-rakyat. Kenapa harus diganggu? Ben sepi. Biar sepi. Ben balik koyo alas meneh. Mengganggunya dengan cara apa? Kamu punya rumah maunya rame kok. Koyo ono kepiur-kepiur yang lemah. Ono guyu. Oke. Panas. Panas, singkir ke gue. Anda tidak usah mengganggu tempat ini. Pindah dari tempat ini. Bisa. Pirang perkara akon-akon. Yo ngendi gue. Nangka. Ayo Mbak, kita bisa ke dalam rumah. Di ruangan ini, mereka sering berkumpul di ruangan ini. Allahu Akbar, Allah. Jangan kemana-mana, tetap di dua dunia. Di ruangan ini, mereka sering berkumpul di ruangan ini. Jadi ada beberapa sosok, ada simbah-simbah, laki-laki, perempuan. Mungkin itu Ternyata begitu banyak sosok makhluk gaib yang bisa dilihat Naya di rumah ini. itu mereka paguyuban kumpul di sini di rumah ini. Simbah laki-lakinya sih enggak pakai baju Jawa, enggak. Cuma mendekati Jawa. Ada yang sarungan, ada yang pakai peci, ada yang pakai blangkon, tali. Kalau yang perempuan itu digelung dengan menggunakan kemben. Kemudian ada meja besar. Gangguan gaib yang kerap dialami pemilik rumah diantaranya berupa suara derap langkah kaki, pintu yang diketuk dengan kencang, serta pintu dan jendela yang menutup dengan sendirinya. Kabarnya pemilik rumah berniat menyewakan rumah ini. Namun kesan angker yang muncul dari rumah dengan segala gangguan yang ada menjadikan rumah ini hingga kini masih kosong, tak berpenghuni. Beragam gangguan gaib ini tak hanya dirasakan oleh pemilik rumah. Warga sekitar pun banyak yang mengalami gangguan, baik itu berupa suara maupun penampakan sosok-sosok tertentu. Biasanya saya pergi ke pasar 2:30. Itu saya mengeluarkan sepeda. Terus bapaknya itu di dalam itu langsung ngancing pintu itu loh. Terus itu saya tunggu bapaknya di luar, ada suara hihihi itu keras. Itu di rumah kosong itu. Ayo Pak, cepet Pak.
Terus saya jalan sama bapaknya. Ini tingginya 2 meter lebih. Cantik ya. Tidak menggunakan pakaian, rambutnya panjang, tuyulnya banyak ada di sini, tersebar di area lingkungan. Jadi itu tuyul-tuyul tersebut memang selalu berdekatan dengan wewe gombel tersebut atau Iya. Karena wewe gombel itu yang menyusui tuyul. Kalau tuyulnya yang ada di sini sekitar ada 7, ada yang digendong. Ya, ini sudah ada satu atau sudah ada gambaran yang berhasil divisualisasikan oleh Mas Yandi. Ini bagaimana menurut Naya sendiri mengenai gambaran ini? Bahwa adanya wewe itu seperti ini dengan tidak menggunakan pakaian, telanjang. Kemudian rambutnya panjang. Kalau tuyulnya hanya menggunakan celana dalam kecil. Di sana juga ada pohon besar yang kuat juga ada di lokasi ini. Ya, baik, kita ke sana. Ya. Kita bisa mendekat ke lokasi yang sekarang. Di situ ada genderuwo besar, tinggi, gede lah. Gangguan gaib yang kerap dialami pemilik rumah diantaranya berupa suara derap langkah kaki, pintu yang diketuk dengan kencang, serta pintu dan jendela yang menutup dengan sendirinya. Kabarnya pemilik rumah berniat menyewakan rumah ini. Namun kesan angker yang muncul dari rumah dengan segala gangguan yang ada menjadikan rumah ini hingga kini masih kosong, tak berpenghuni. Beragam gangguan gaib ini tak hanya dirasakan oleh pemilik rumah. Warga sekitar pun banyak yang mengalami gangguan, baik itu berupa suara maupun penampakan sosok-sosok tertentu. Biasanya saya pergi ke pasar 2:30. Itu saya mengeluarkan sepeda. Terus bapaknya itu di dalam itu langsung ngancing pintu itu loh. Terus itu saya tunggu bapaknya di luar, ada suara hihihi itu keras. Itu di rumah kosong itu pergi ke pasar 2:30. Itu saya mengeluarkan sepeda. Terus bapaknya itu di dalam itu langsung ngancing pintu itu loh. Terus itu saya tunggu bapaknya di luar, ada suara hihihi itu keras. Itu di rumah kosong itu. Ayo Pak, cepet Pak. Terus saya jalan sama bapaknya. Pak cepat Pak cepat keluar. Kenapa? Itu ada? Enggak ada. Bapaknya langsung masuk, ngunci itu langsung ke depan. Saya jalan ke depan. Terus mana? Itu sebelah itu ada kamu itu loh, rumah itu loh, kosong itu. Saya bilang gitu. Terus udah nggak usah dipikirkan. Tapi saya sininya itu loh, mengkirik gitu loh. Kula ajeng rondo, ajeng medhot jimpitan jam 12. Saat kok wonten semerep wonten wong lenggahan wonten lungguhan wonten umpoman suwung niku. Kula ajeng medhot jimpitan mboten sios. Kula melajar tengene rencang-rencang pos kamling. Kula sanjang kali rencang-rencang. Ana apa? Kalau ana wong bungkone kono wong gedhe-gedhe iki, wonge ya ora gedhe banget, pun. Buka kok